Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Alia Sabita dari kelas 10 MIPA 2 MEN 2 Bandung. Saya di sini akan menjelaskan tentang periode perkembangan masyarakat praaksara berdasarkan hasil kebudayaan materialnya. Selamat menyimak. Masa praaksara. Masa praaksara merupakan suatu masa di mana manusia, dalam hal ini ialah manusia purba, sebagai masyarakat yang menetap di suatu wilayah di Indonesia yang masih belum mengenal tulisan. Berdasarkan hasil kebudayaan, secara garis besar zaman praaksara dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu diperiodisasi menjadi 4 zaman, yakni zaman batu tua. Zaman ini ditandai dengan adanya perkakas yang terbuat dari batu yang masih kasar, sederhana, dan primitif. Hasil kebudayaan ini banyak ditemukan di daerah Pacitan dan daerah Ngandong, Jawa Timur. Untuk itu, para arkeolog sepakat untuk membedakan pertemuan benda-benda sejarah di kedua tempat tersebut. Hasil kebudayaannya yaitu kapak genggam, koper, kapak berimbas, dan belati. Zaman Batu Madia. Zaman ini diperkirakan berlangsung pada masa Holosen awal setelah zaman es berakhir. Pendukung kebudayaannya yaitu Homo sapiens yang merupakan manusia cerdas. Untuk penemuannya berupa fosil-fosil manusia purba. Banyak ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Jadi kebudayaan ini tidak jauh berbeda dengan kebudayaan Paleotikum, yaitu kebudayaan Kejoken-Mondinger dan Abris-Sauroch. Hasil kebudayaannya yaitu kapak Sumatera, kapak pendek, gua tempat tinggal, Kyoken-Mondinger, alat selfie yang berasal dari tulang, dan kesenian gambar pada dinding gua. Zaman Batu Muda. Zaman ini merupakan perkembangan dari zaman Batu Madia. Alat-alat yang terbuat dari batu yang telah mereka hasilkan lebih sempurna dan lebih halus, disesuaikan dengan fungsinya. Fase atau tingkatan kebudayaan pada zaman prasejarah memiliki ciri-ciri berupa unsur kebudayaan, seperti peralatan yang terbuat dari batu yang sudah diasah, pertanian menetap, peternakan, serta pembuatan tembikar. Merupakan salah satu pengertian dari zaman Neolitikum. Hasil kebudayaannya yaitu kapak persegi, kapak lonjong, kapak bahu, gerabah, perhiasan, alat pemukul kayu untuk membuat pakaian. Zaman Batu Besar. Kebudayaan ini merupakan zaman di mana alat yang dihasilkan bangunan batu besar pada umumnya diperlukan untuk tempat beribadah pada arwah nenek moyang dalam sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Hasil kebudayaannya adalah bangunan besar yang terbuat dari batu menhir, arca, punden, berundak, petir kubur, dolmen, sarkofagus, dan waraga. Zaman Logam. Pada masa ini, kehidupan masyarakat yang dibilang telah berada pada tahap yang lebih maju dan sudah memiliki keterampilan untuk membuat alat-alat dari bahan logam. Adapun alat-alat tersebut yang nantinya digunakan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Hasil kebudayaan zaman logam diperoleh dari pengaruh kebudayaan Dongson Vietnam. Pada zaman logam, orang sudah membuat alat-alat dari logam selain dari batu, dan sudah tahu teknik melebur logam dan menyetaknya. Teknik ini dibagi menjadi dua, yaitu teknik Bilvave dan teknik Eker-Verdu. Zaman logam terbagi menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Di Indonesia hanya mengalami 2 zaman logam saja, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Sekian penjelasan
penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.